Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah pada Jumat malam ini, tanggal 27 Maret 2020. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, Ngariksa episode yang ke-15. Pada malam ini kita akan membahas satu topik tentang ta'un dan wabak dalam manuskrip kuno Arab dan Nusantara. Ta'un dan wabak dalam manuskrip Arab dan Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita sebagai bangsa Indonesia dan juga di sejumlah negara kita sedang mengalami satu musibah pandemik corona COVID-19. Para ahli medis sudah melakukan kerja besar yang sangat luar biasa, tenaga-tenaga medis menghadapi musibah yang kita hadapi bersama-sama. Ngariksa sadar betul, kami sadar betul bahwa sikap, perilaku, dan tindakan kita dalam menghadapi segala hal itu sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan atau knowledge yang ada di dalam diri kita. Oleh karenanya program Ngariksa ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan, pencerahan kepada masyarakat terkait dengan apa yang sedang kita hadapi ini. Karena sebetulnya sebagaimana nanti akan kita bahas bahwa pandemik wabah itu bukan terjadi pertama kali melanda sejarah umat manusia. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sejarah masa lalu. Sobat Ngariksa, pertama tentu saja sesuai dengan saran dari para ahli medis dan juga kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah bahwa untuk menghadapi penyebaran, untuk mencegah penyebaran wabah corona ini, maka kita diminta untuk tetap di rumah aja, diminta untuk melakukan physical distancing, jaga jarak supaya memperlambat bahkan menghilangkan penyebaran yang terlalu cepat, sehingga mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari musibah ini. Oleh karenanya Ngariksa pada edisi ke-15 ini juga jamaah Ngariksa, Sobat Ngariksa ini sekarang tidak banyak hadir di rumah. Memang saya minta untuk tetap di rumah saja, hanya 1-2 orang yang memang membantu saya untuk menyiapkan segala hal. Sobat Ngariksa, pertama-tama tentu saja kita sangat prihatin bahwa sampai tanggal 27 Maret ini masih terus banyak bertambah korban, dan saya kira keterbukaan informasi tentang korban ini mudah-mudahan memberikan manfaat bahwa masyarakat semakin waspada bahwa sekarang itu penyebaran wabah yang melanda kita ini bukan hal yang memang mengada-ada, tetapi memang betul-betul ada di hadapan kita yang harus kita hadapi bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani korban wabah corona ini mudah-mudahan diberikan kekuatan, dan kita doakan mudah-mudahan terus ikhlas mendedikasikan ilmunya untuk membantu sesama. Sobat Ngariksa, dalam diskusi atau ngaji manuskrip Nusantara dan Arab pada malam hari ini, saya ingin memulai dengan satu informasi yang saya kira kita semua sudah tahu bahwa dalam sejarah umat manusia pandemik yang diakibatkan oleh wabah itu bukan 1-2 kali terjadi saja. Saya pernah menulis di dalam medsos di Twitter sedikit menjelaskan kepada publik
dengan bahasa yang sederhana apa itu pandemik, mengapa terjadi pandemik, dan seterusnya ya. Jadi pandemik adalah satu keadaan di mana satu wabah itu sudah terjadi di berbagai negara secara masif dan cukup mematikan begitu, sehingga memakan banyak korban. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui, tentu saja saya tidak akan membahas sejarah pandemik dalam sejarah umat manusia secara keseluruhan. Saya hanya ingin menyoroti sejarah pandemik atau penyakit menular yang lintas negara penyebarannya dan memakan banyak korban sampai jutaan, sampai puluhan juta jiwa bahkan, tapi fokus di dalam sejarah Islam saja. Di dalam sejarah Islam, di dalam berbagai literatur yang disebut dengan penyakit menular itu ada dua istilah. Yang pertama ta'un, yang kedua al-waba, at-ta'un al-waba. Sejumlah literatur sebelum abad ke-14 itu menyebutkan at-ta'un dan al-waba itu sama, penyakit yang menular ya. Tetapi dalam manuskrip yang akan kita bahas, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani pada abad ke-14, al-Asqalani membedakan pengertian antara at-ta'un dan al-waba. Nanti kita akan lihat bedanya ya. Sekali lagi, tujuan dari kita membahas pengetahuan tentang ta'un dan wabah di dalam sejarah masa lalu itu adalah supaya kita bisa menghadirkan memori kolektif masyarakat masa lalu tentang apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dilakukan, dan langkah-langkah apa sih sebetulnya yang bisa atau yang pernah dilakukan oleh masyarakat masa lalu untuk menghadapi penyebaran wabah itu. Saya kira ini satu hal yang sangat penting kita ketahui bersama ya. Ada 3 literatur yang saya tampilkan di sini, sekedar contoh beberapa saja, bahwa sebetulnya memori kolektif tentang ta'un dan wabah di kalangan para sarjana itu juga sudah sangat kuat ya. Maksud saya para sarjana di barat khususnya itu sudah memberikan perhatian terhadap pandemik wabah, ta'un, wabah di dalam sejarah masyarakat Muslim awal, di dalam bahkan sejak masa Nabi ya. Nah, tapi mungkin nanti akan sedikit menarik bahwa justru di Indonesia khususnya di Asia Tenggara, artikel-artikel yang ditulis tentang pandemik, peristiwa pandemik wabah yang juga sebetulnya pernah terjadi itu belum banyak ditulis. Barangkali ini satu PR juga buat kita. Yang saya tampilkan di sini ada 2 artikel yang ditulis oleh Michael Dawes tentang wabah di dalam sejarah Islam awal pada tahun 1974. Kemudian yang kedua, ia juga menulis pada tahun 79, The Second Plague Pandemic, masih sebetulnya cerita tentang pandemik penyebaran wabah yang pernah terjadi di Timur Tengah, di dunia Arab. Dalam 2 artikel ini, Dawes menceritakan tentang termasuk siapa saja tokoh-tokoh Muslim di dalam di zaman sahabat Nabi dan juga di kekhalifahan, khususnya di kekhalifahan Amawiyah yang menjadi korban ta'un, yang wafat akibat ta'un gitu. Jadi khalifah itu ada beberapa yang wafat gitu karena ta'un, juga para ulama, tentu sahabat juga ya, sampai dalam satu riwayat 25.000 sahabat Nabi itu wafat karena ta'un. Kemudian yang artikel yang ketiga itu ta'un and waba, lebih spesifik lagi, ini ditulis oleh Lawrence Conrad tahun 1982. Dia membahas manuskrip yang akan kita kupas pada malam hari ini.
karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya nanti akan kita lihat, Badlul Ma'un ya. Nah, nanti Sobat Ngariksa saya persilahkan untuk membaca artikel ini. Saya kira baik ya untuk pengetahuan kita. Mungkin nanti kita bisa tarik ke dalam konteks Nusantara, karena membandingkan pengetahuan sejarah yang pernah ada di masa lalu di tempat lain itu akan sangat membantu untuk mengkontekstualisasi apa yang pernah terjadi di kita di Nusantara dan mungkin apa yang bisa kita lakukan juga gitu ya. Ini manuskrip yang akan kita bahas. Tentu saya tidak memegang manuskripnya secara fisik, dan juga makhtutot yang akan saya bacakan juga sudah ditahqiq sehingga mudah kita baca. Manuskripnya itu sejauh yang diteliti oleh filuluhnya, manuskrip Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un ini ada 4 salinan di seluruh dunia. Maksudnya yang ia teliti ya, ada yang di Istanbul di Sulaimania Library, ada yang di Syria 2 manuskrip, dan satu lagi di Darul Kutub. Menarik untuk dilihat sebetulnya apakah manuskrip tentang Badlul Ma'un ini ada juga di Nusantara, ada di Indonesia. Saya selalu yakin bahwa ada, hanya saja mungkin belum. Yang Badlul Ma'un ini saya belum mendengar. Beberapa kawan saya, terima kasih banyak, beberapa teman yang sudah memberikan informasi, manuskrip karya yang lain terkait dengan Ta'un ini juga sebetulnya ada di beberapa wilayah di Nusantara ya. Nah, tetapi yang Badlul Ma'un ini saya belum mendapatkan informasi. Apa pentingnya ada manuskrip itu di Nusantara? Pentingnya adalah untuk melihat transmisi ilmu, pengaruh dari Al-Asqalani itu sejauh mana diresepsi oleh masyarakat Nusantara, oleh para penulis Nusantara. Kita tahu bahwa manuskrip yang ditulis oleh murid Al-Asqalani, yaitu Zakaria Al-Ansori, itu ada juga di yang dalam bentuk manuskrip, dan bahkan sudah diteliti oleh mahasiswa kita di Fakultas Adab dan Humaniro di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Biasanya hadir ya di dalam Ngariksa ini. Tetapi pada kesempatan ini mungkin mudah-mudahan menyimak di rumah ya. Nah, jadi ini pengantar dari muhakkiknya bahwa Badlul Ma'un ini dikarang oleh Al-Hafiz Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tahu dari gelarnya Al-Hafiz, laqabnya Al-Hafiz itu gelar yang diberikan bagi seorang ulama yang sudah menghafal puluhan ribu hadis, tentu saja juga menghafal Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam penjelasannya tentang sekilas tentang Al-Asqalani. Huwa khulasatul huffaz Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud, dan seterusnya. Al-Kinani, nisbah ila kabilah Kinanah. Al-Misri, Al-Qahiri, mazhabnya Asy-Syafi'i. Al-Ma'ruf bi Ibni Hajar, wa huwa laqab li ba'di abaihi. Jadi ini panggilan untuk sebagian dari leluhurnya ya, Ibnu Hajar. Ia dilahirkan tahun 773 Hijriah, berarti sekitar 1372 Masehi, abad ke-14. Ini juga penting untuk memahami konteks karya Ibnu Hajar ini terkait Ta'un. Jadi Al-Asqalani itu kan hidup di akhir abad ke-14 sampai pertengahan abad ke-15. Itu artinya apa? Artinya kalau kita mengetahui sejarah yang ada, bahwa pandemik yang terjadi pada masa itu yang dibahas di dalam artikel yang tadi saya jelaskan itu adalah pandemik terbesar kedua yang dibahas dalam artikel yang ini ya. Karena yang pertamanya itu yang terjadi pada abad ke-6 di masa Nabi, abad ke-6 berlanjut sampai ke abad ke-7,
bahkan sisanya masih ada di abad ke-8. Jadi pada masa lalu pandemik wabah itu agak panjang ya akibatnya. Tentu mungkin juga ada kaitannya dengan perkembangan ilmu sains, ilmu kedokteran yang mungkin belum sampai tahap modern seperti sekarang, sehingga pencegahannya itu tidak bisa secepat sekarang. Nah, yang kedua itu adalah pandemik yang terjadi di Eropa khususnya, apa yang dikenal di dalam sejarah sebagai maut hitam, the Black Death, maut hitam abad ke-14 di Eropa, dan juga bukan hanya di Eropa saja tapi terjadi juga di wilayah-wilayah Arab, di dunia Arab. Nah, jadi konteks Badul Ma'un fi Fadli Ta'un ini ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam konteks khususnya dalam konteks pandemik penyakit menular wabah yang terjadi pada abad ke-14 itu, yang menewaskan hampir sepertiga penduduk Eropa pada saat itu. Akan kita lihat nanti. Muhakkik dari manuskrip Al-Asqalani ini, Ahmad Isam Abdul Qadir Al-Khatib, ia memberikan beberapa pengantar. Salah satunya itu ia menjelaskan bahwa saya lupa menjelaskan bahwa ini kitab Al-Asqalani ini, Badlul Ma'un ini tebal sekali, hampir 400 lebih ya, 450-an halaman. Jadi hampir tidak mungkin dalam waktu 1,5 jam saya akan mengkhatamkannya. Oleh karenanya saya akan mengambil bagian-bagian tertentu. Saya senang sekali bahwa warganet itu sudah banyak yang merespon dan japri ke saya, bahkan ada juga yang tadi mengunggahnya di Twitter menunjukkan bahwa sudah membaca kitabnya. Bagi saya ini satu kemudahan tersendiri. Kalau ada yang keliru dari saya, mohon diluruskan nanti. Jadi apa yang saya akan sampaikan ini adalah penggalan-penggalan secara kronologis tentu saja dari halaman yang ada. Muhakkiknya tadi siapa? Ahmad Isam itu menjelaskan tentang latar belakang yang pernah menimpa Al-Asqalani. Wa yasha'ullah, dan Allah menghendaki, Allah berkehendak, ayyamuta salasun min banatil hafiz bit-ta'un. 3 dari putri Al-Hafiz Al-Asqalani itu wafat bit-ta'un. Bilba, bukan fit-ta'un, bit-ta'un, itu agak berbeda. Kalau Sobat Ngariksa menjumpai kalimatnya fit-ta'un, tuwufiya misalnya fit-ta'un, itu artinya orang itu meninggal pada masa ketika ada wabah gitu. Karena ada beberapa yang memang tokoh atau orang yang disebut meninggal fit-ta'un pada masa terjadinya pandemik. Tapi kalau anak atau putri dari Al-Hafiz ini memang meninggalnya itu bit-ta'un, diakibatkan kalau istilah sekarang itu positif COVID-19, kemudian tidak tertolong, kemudian wafat ya. Kita sangat berduka, tentu saja kita sangat sedih sekali ya dengan saudara-saudara kita yang tidak terselamatkan. Nanti kita akan bahas. Faqad matat bihi ibnatahu Fatimah wa Aliyah. Ini 2 putrinya yang meninggal pada tahun 819 Saman Mi'ah wa Tis'ashar. Saya menyebutkan angka Arab juga tidak fasih loh. Mikir dulu gitu, karena memang biasanya kan 819 gitu. Jadi 819 Hijriah itu kira-kira kalau dikonvensi tahun 1416. Artinya seperti yang tadi saya jelaskan, Al-Asqalani itu wafatnya pada pertengahan abad ke-15 ya. Kemudian wamatat, setelah itu juga wamatat bihi ibnatuhu ya, Al-Kubra Zaid Khatun, juga wafat anaknya yang lain yang besar, kakaknya barangkali ya, jadi yang sulungnya ya, wahya hamil, sedang hamil pada tahun 833, artinya sekitar berapa tahun? 15 tahun setelah
dua saudarinya wafat, itu juga wafat, sedang hamil wafat. Wa sanajidu 'inda ta'arrudina li sababi ta'lifil kitab tazamunan baina hadaini tarikhaini wa baina taswidil kitab. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab Badlul Ma'un itu memang didiskusikan juga, ada diskusi di dalamnya apakah Al-Asqalani ini mengarang atau menulis karya tentang At-Taun ini dipengaruhi salah satunya itu oleh tragedi yang menimpa ketiga putrinya. Nah, itu ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, tentu saja gitu ya. Kita tahu bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu karangannya itu ratusan, termasuk yang sangat terkenal Fathul Bari yang juga dipelajari di pesantren-pesantren kita gitu ya. Sangat masyhur sekali. Kemudian Muhaqqiq juga menjelaskan tentang apa itu ta'un. Jadi ini pengantar. Biasa kalau filoloh itu kalau membahas satu manuskrip memang harus mengemukakan dulu, memberi pengantar ya, supaya pembaca itu mendapatkan konteks dari isi yang mau dibahas. Wa yanqulu al-Hafidz fi hadzal kitab, Ibnu Hajar mengutip di dalam kitab ini satu definisi dari Abi Al-Walid Al-Baji, fayaqulu huwa maradun ya'ummul katsir minan nas. Saya ingin menjelaskan dulu konteks hubungan At-Ta'un dengan COVID-19. Jadi belum tentu yang disebut At-Ta'un ini COVID-19. Nah, tetapi maksud saya begini, ketika mendefinisikan At-Ta'un belum berarti bahwa sama dengan definisi penyakit COVID-19 yang ada sekarang. Nah, tetapi secara umum yang disebut At-Ta'un itu adalah salah satu jenis penyakit yang menular, yang sampai menimbulkan pandemik. Nah, kita lihat definisinya. Huwa maradun ya'ummu al-katsir minan nas. Itu satu jenis penyakit yang bisa menimpa kebanyakan manusia, siapa saja. Tidak pandang bulu, tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang usia, tidak pandang gender, laki, perempuan. Itu ya'ummul katsir minan nas, bisa menimpa kebanyakan orang, siapa saja, ya. Fi jihatin minal jihad, dengan berbagai cara kenanya itu. Kita tahu dalam penjelasan para ahli medis kan bisa dengan cara kontak langsung gitu ya, person to person, bisa dengan droplet dan seterusnya, bisa dengan berbagai cara. Kalau untuk yang COVID, nah, kalau yang tahun ini juga sama demikian. Bi khilafil mu'tad min amrodin nas. Memang ini agak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang biasa, seperti mungkin sakit kepala atau penyakit jantung, kan tidak menular. Penyakit sakit perut begitu ya. Jadi ini penyakitnya memang agak beda, oleh karenanya kita ini harus bisa menerima penjelasan daripada ahli medis kalau penyakit ini memang berbahaya dari segi penyebarannya. Itu mengapa ada physical distancing. Ada di mana-mana, nanti akan kita lihat abad ke-14 saja itu sudah dijelaskan soal physical distancing atau karantina juga. Istilahnya dalam literatur Arab itu al-hajar as-sihhi, gitu, istilahnya itu. Kalau istilah Sunda mah nyengker, al-hajar itu. Nyengker itu apa? Ya, nahan, mengisolasi. Al-hajar as-sihhi itu mengisolasi atas nama kesehatan, demi kesehatan, karantina. Tentu di dalamnya juga jaga jarak. Jadi secara umum al-hajar as-sihhi ya. Wa yakunu maraduhum wahidan bi khilafi baqiyatil awqat fatakunul amrad mukhtalifah. Nah, jadi bentuknya bisa beda-beda. Kalau dulu mungkin ada penyakit pes, ada sampar, ada kalau di Sunda itu sasalad ya, wabah itu ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Filoloh Sunda. Saya karena banyak ini yang memberi masukan, saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi terima kasih banyak. Di dalam tradisi Sunda, di dalam tradisi Bali itu sebetulnya memori kolektif tentang wabah itu juga ada. Hanya manuskrip yang spesifik membahasnya mungkin belum kita temukan. Kemudian dalam penjelasan dari Muhaqqiq ini juga
menjelaskan tentang pandemi taun itu yang memang menyebar ke Arab, Eropa, dan Cina. Sebetulnya dalam 3 tragedi pandemi yang ada di dalam artikel yang saya jelaskan tadi, itu wilayah-wilayah yang sekarang tertimpa itu juga memang tertimpa. Khususnya Aussin al-Janubiyah disebutnya itu, Cina Selatan, Eropa juga, negara-negara Arab. Nah, memang di dalam artikel itu belum masuk ke Asia Tenggara ya. Kita akan bahas nanti sedikit. Walam taqtasir al-isobat bit-ta'un 'ala al-alam al-islami. Ta'un ini tidak hanya menimpa dunia Islam saja, innama syamulat sa'ira anha'il alam. Hampir seluruh. Itu mengapa disebut pandemik. Bukan lagi bukan hanya terjadi di satu wilayah gitu ya, tetapi memang sudah di berbagai wilayah. Fatta'un al-kain fil qarnit tasi al-hijri walladhi balagha dharwatahu fi sanah 833 al-hijri asoba Eropa anadzak bil hala. Jadi ta'un yang terjadi pada abad ke-9 Hijriah dan yang mencapai puncaknya pada tahun 833 Hijriah, abad ke-14, itu menimpa Eropa juga, sampai ke Eropa, bilhala, dengan sangat mematikan. Hatta utliqu alaihi al-maut al-aswad, sampai dikenalnya itu dengan al-maut al-aswad, maut hitam, black death. Wa kanat ba'da isobati limufa. Nah, ini penjelasan di dalamnya menjelaskan tentang wilayah-wilayah yang terkena gitu ya. Bahkan di sini disebutkan korbannya hatta syamula salasa arba'in fi fawra at-ta'un. Mana nih? Maaf di sini. Balagha adad al-wafayat fi manatiq min Eropa aksar min sulusai sukan, sampai mencapai sepertiga penduduk Eropa. Itu yang meninggal. Tentu kita sudah sama-sama tahu saya kira soal ini. Saya ingin percepat ke sini. Wa fi awakhiril qarn at-tasi' asyar al-miladi, pada akhir abad ke-19, ammat ta'un jami'a anha'il alam. Ta'un ini kemudian menyebar ke hampir semua penjuru dunia. Muntaliqan min mawani Sin al-Janubiyah. Di sini disebut yang tadi saya sebut Cina Selatan. Kemudian wa asfarat an-nata'ij an wafati ma yazidu ala asrah malayin syakhs. Sudah sampai yang meninggal itu lebih dari 10 juta orang. Kira-kira begitu ya. Bagaimana di Nusantara? Meskipun mungkin saya tidak bisa membahas secara khusus tentang Nusantara karena memang sumber manuskripnya belum kita temukan, tetapi kita tahu bahwa dari penelitian yang pernah dilakukan, pandemi yang terjadi di Hindia Belanda itu juga sangat luar biasa pada tahun 1918 yang dikenal dengan flu Spanyol. Sudah ada beberapa penelitian, tetapi yang terkait dengan bidang saya manuskrip, nah ini mungkin masih perlu dicari lagi nanti ya. Saya kembali kepada literatur Islam tentang ta'un. Kalau kita melihat di dalam literatur Islam sejak zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, dan sampai ke abad pertengahan, kalau kita baca sesungguhnya ta'un ini sudah menjadi memori kolektif, memang ada di dalam ingatan masyarakat masa lalu. Jadi sesungguhnya apa yang kita alami ini kan pengulangan. Saya sangat percaya bahwa kehidupan itu sebetulnya sejarah yang berulang. Oleh karenanya seharusnya kita bisa lebih cepat mengantisipasi, kita bisa juga mencari solusi kalau memori kolektif masyarakat masa lalu itu dikeluarkan lagi dan digali lagi, kemudian kita kontekstualisasi gitu. Nah, problem sekarang itu kan memori kolektif ini seringkali kita lupakan. Sumber-sumber sejarah di kita itu seringkali diabaikan atas nama kita ingin menatap masa depan. Saya kira tidak demikian. Masa depan selalu harus bertumpu pada masa lalu.
karena sejarah selalu berulang. Di sini dijelaskan faqad khassasa al-Bukhari misalnya gitu ya. Ini imam-imam muhaddis besar, Bukhari, Muslim, saya mencontohkan 2 imam besar hadis, itu membahas ta'un itu fi kitabit tib, dalam membahas tentang kedokteran. Di dalam sahihnya itu ya, babu ma yuzkar fi ta'un, babu ajri sabir fi ta'un. Jadi banyak sekali bab-babnya itu. Kemudian babu ma yukrahu min al-ihtiyal fil firor minat ta'un dan seterusnya. Imam Muslim juga sama, menuliskan beberapa pembahasan tentang ta'un itu di dalam salah satunya itu fi bab bayan asy-syuhada, di dalam membahas tentang para orang-orang yang mati syahid itu. Di situ ada pembahasan tentang ta'un juga. Nah, problemnya memang terkait dengan manuskrip Nusantara tentang pandemi ini, itu ketika sekarang belum menemukan, bagi saya ini justru PR ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa membahasnya. Bagaimana menyikapi ta'un yang dituliskan oleh di dalam literatur pada masa lalu? Ini adalah literatur yang ditulis oleh sarjana muslim. Oleh karenanya kalau kita baca, wa min wajibina, di antara kewajiban kita kaum muslimina sebagai orang muslim, karena yang menulisnya memang dalam konteks muslim dan dunia Islam, alla nulqiya bi anfusina ila tahlukah. Kita diajarkan untuk tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran, kerusakan. Kita sudah tahu, sama-sama tahu ya. Wa anna khudabil asbab, dan hendaknya kita harus berikhtiar untuk melakukan apa kira-kira sebab yang bisa menghindarkan kita dari kerusakan itu. Wa anna khudabil asbab wa nattaqiya bima yahfaduna aslan min hadil amrad min laqah wa tad'im wa kasfin syahin wa masyabah dzalik. Kita sebagai umat Islam di sini ditegaskan tidak diajarkan untuk pasrah begitu saja, tetapi diajarkan untuk berusaha, mencari wasilah, mencari cara, berikhtiar sebisa mungkin apa saja. Itu di sini dicontohkan beberapanya itu ya, makan yang bergizi, makan yang baik tentu saja, vaksin juga, lakah itu, kemudian juga pola hidup sehat, wa masyabaha dzalik, tentu sesuai dengan konteks zamannya. Tapi poinnya adalah kita diwajibkan untuk berusaha. Wa an na'taniya binadhafati afniyatina wa nadhuruha minal hawam dan seterusnya gitu ya. Summa idza waqa'al marad ba'da dzalik. Nah, kalau ternyata setelah berikhtiar, setelah kita melakukan physical distancing, setelah kita cuci tangan, setelah kita itu jaga jarak dan seterusnya, tapi kena juga misalnya an-nasbiro wa nahtasib wa natawakkal 'ala Allah, baru kita diajarkan untuk bersabar, nahtasib kita diajarkan untuk ikhlas, wa natawakkal 'ala Allah. Nah, tentu saja kita sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengikat untanya baru kamu tawakal, bukan tanpa mengikat kamu kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa nusallima bil maqdur wa naltamisa ad-dawa, cari obat juga ya, apa yang bisa dilakukan. Sekarang pemerintah juga mengupayakan pengobatan untuk COVID-19. Itu namanya ikhtiar, walaupun itu bukan untuk mencegah tapi untuk mengobati misalnya gitu ya. Sehingga kita ya untuk mencegahnya kita jaga jarak, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali jaga jarak, kecuali kita hidup bersih, kecuali kita memperkuat imun tubuh kita, baru itu yang bisa dilakukan ya. Fa innallaha qad ja'ala likulli da'in dawa. Kita harus yakin bahwa setiap virus itu ada vaksinnya, setiap penyakit itu ada obatnya gitu. Kama sayati fi kalamil hafiz, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, sobat ngariksa, itu bagian dari pengantar oleh muhakik. Sobat ngariksa bisa bayangkan, udah setengah jam baru pengantarnya ya. Jadi ini
ngajinya ngebut 400 halaman, tapi saya akan khatamkan insya Allah. Tapi tidak akan lebih dari 1,5 jam juga. Oleh karenanya mari kita simak terus ya halaman-halamannya. Syukur-syukur yang sudah membaca secara khatam akan lebih afdol lagi. Nah ini bagian dari halaman manuskrip yang kita bahas. Kalau kita lihat kutipannya itu, ini bagian awalnya ya. Oke. Jadi intisarinya saja gitu ya, saya ambil dari beberapa paragraf. Yang pertama misalnya Al-Hafidz menjelaskan tentang asal-usul karya penulisan Badul Ma'un ini. Faqad takarrara su'alul ikhwani. Berulang kali ada pertanyaan kolega saya, nafa'allahu bihim, fi jam'il akhbaril waridati fit ta'un. Jadi karya ini ditulis atas permintaan teman-teman saya yang ingin tahu tentang apa sih ta'un yang pernah terjadi itu. Artinya teman-temannya itu tahu juga pandemik Black Death itu ya, maut hitam itu. Ma'asyarhi gharibiha, tolong dijelaskan. Ini curious, sifat curious, keingintahuan dari kolega-kolega dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa taisiri ma'aniha 'alal afhami wa taqribiha. Maknanya supaya gampang itu juga tolong jelaskan. Wa tabyini ahkamiha, hukumnya gimana, menyikapinya bagaimana, wa tahsini aqsamiha. Fa'ajabtu, maka aku kabulkan, kata Al-Asqalani, raghbatahum fi dzalik, raghiba fi, artinya kecintaan kolega-kolega saya itu, keinginan kolega-kolega saya itu, wallaha as'alul i'anah fi jam'il masalik. Nah, jadi sebetulnya Badul Ma'un ini dimaksudkan untuk taisir juga, mempermudah pembaca. Tapi kalau kita lihat di karangan Zakaria Al-Ansori yang merupakan mukhtasar dari Badul Ma'un, Tuhfah Ar-Raghibin itu dijelaskan di awalnya bahwa Badul Ma'un ini terlalu kompleks sehingga perlu ada mukhtasar. Itu murid dari Al-Asqalani. Jadi dari waktu ke waktu sebetulnya memang selalu masyarakat itu memerlukan penjelasan. Pada bagian ini Al-Asqalani menjelaskan dzikrus tiqaqihi, tentang asal-usul kata at-ta'un di dalam bahasa Arab. At-ta'un waznuhu fa'ul, ta'un, fa'ulun minat ta'an. Ya, itu secara ininya. Wa wad'uhu dalan 'alal mauti al-'am kal waba. Nah, kita di sini sudah mulai membandingkan antara at-ta'un dengan al-waba. Itu menunjukkan satu wabah, penyakit yang mengakibatkan kematian yang massal, kal waba, seperti halnya wabah. Wa yuqalu ta'una fa huwa mat'un wa ta'in idza asabahu ta'un. Jadi kalau ada orang yang kena ta'un itu disebut mat'un. Nah, gitu ya. Di dalam bahasa Arab. Mat'un itu orang, mat'un atau ta'in itu orang yang kena wabah ta'un. Kemudian dzikru sifatihi, dijelaskan juga tentang karakter ta'un ini dan sebab kemunculannya itu apa sih? Apa sih yang menyebabkan munculnya ta'un ini? Dijelaskan di sini bahwa al-waba wa at-ta'un wal marad al-am wa ta'un ma'ruf wa huwa qarhah yublillahu biha mayyasha yatulu dzikru sababiha. Akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian at-ta'in alladzi yusibu ta'un, yang kena ta'un, wa huwa al-waj' al-ghalib alladzi yutfi ar-ruh wa inna ma sumiya ta'un li ummi masabi wa sun'a qatli. Dinamakan ta'un karena li umumi masabihi wa sur'ati qatlihi, karena kenanya itu massal, penyebarannya itu massal. Kemudian yang kedua wa sur'ati qatli, mematikan dengan sangat cepat. Bahkan di dalam artikel yang menjelaskan tentang wabah abad ke-6 dan abad ke-14 itu hanya 2-3 jam saja kena ta'un itu orang kemudian meninggal. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi kedokteran pada masa awal-awal itu juga mungkin belum secanggih sekarang ya. Sekarang saja ketika ada yang kena positif
COVID-19 misalnya, itu kita sangat bersedih bahwa ada yang tidak tertolong, bahkan ada yang terlalu cepat meninggalnya karena apa namanya, tenaga medis juga terbatas, sarana terbatas. Beruntung sekarang kita kemudian memperbanyak rumah sakit tambahan ya. Jadi memang karena sur'ah qatlihi itu sangat cepat sekali. Apa bedanya ta'un dengan wabah? Waqad zahara bima awrad anna ta'un akhussu minal wabah. Jadi ta'un itu lebih khusus, lebih spesifik ketimbang wabah. Al-wabah itu penyakit menular secara umum. Apapun bisa disebut wabah. Kalau ta'un itu lebih spesifik. Misalnya COVID-19. Nah itu spesifik kan? Nama, sudah ada namanya. Atau dulu pes atau sampar misalnya. Jadi itu ta'un namanya. Semuanya itu disebut wabah di dalam bahasa Arab. Wa annal akhbar al-waridah fi tasmiyati ta'un wabah la yalzam. Wa annal akhbar al-waridah fi tasmiyati ta'un wabaan la yalzamu minhu anna kulla wabain ta'un. Tidak setiap wabah itu ta'un. Bal yadullu ala aksihi, tapi sebaliknya, wa huwa anna kulla ta'un wabah. Setiap ta'un itu wabah, tidak setiap wabah itu ta'un. Lakin lamma kana wabah yansha'anhu kasratul maut, tapi karena wabah ini juga mengakibatkan banyak kematian, wa kana ta'un aidan kadalik, ta'un juga demikian, utliqu ala hismuhu, maka seringkali sama gitu ya, disamakan gitu. Nama ta'un sebagai wabah sebagai ta'un. Tapi sesungguhnya beda di dalam sana. Nah, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ini sebetulnya ini agak di bagian akhir, tapi saya naikkan ke atas penjelasan Al-Asqalani tentang ta'un ini sudah terjadi sejak zaman Nabi, kemudian khususnya sampai ke masa khilafah Amawiyah ya. Di Abbasiyah sedikit, khilafah Abbasiyah. Di sini dijelaskan qala Abu Hasan kanat at-tawa'in al-izam al-masyhurah fil Islam khamsah. Dalam sejarah umat Islam itu ada pandemik ada ta'un yang terjadi itu sampai 5 kali. Saya tidak menyebutkan semuanya di sini. Di sini ada yang di Al-Madain, di Amwas yang sangat terkenal cerita Sayyidina Umar ya. Kalau yang di Al-Madain ini fi ahdi Rasul, pada zaman Nabi juga terjadi. Kemudian di Amwas ini pada zaman Sayyidina Umar, kana bisyam, di Syam ya. Mata fihi khamsa wa isruna alfan, yang meninggalnya 25.000 di zaman Sayyidina Umar. Summa ta'un al-jarib, di tahun berikutnya, tahun 69 Hijriah ya. Kemudian di halaman berikutnya dijelaskan wa hadza kullu fid daulah al-Amawiyah. Ini terjadi salah satu ta'un itu, salah satu penyakit menular wabah itu di zaman daulah al-Amawiyah. Naqala ba'dul mu'arrikhin, sebagian sejarawan itu menjelaskan anna tawa'in, bahwa beberapa ta'un fi zamani Bani Umayyah kanat la tanqati bisyam. Kanat la tanqati bisyam, tidak berhenti di Syam di zaman Bani Umayyah itu. Itu menyebar ke mana-mana. Hatta kana khulafa Bani Umayyah idza jazaman atau yakhrujuna ila syahra. Wa min sama ittakhadat Hisham ibnu Al-Malik manjana wa kanat baladan qadiman lirum. Ya. Jadi pandemik juga sudah menyebar ke wilayah lain. Nah, kemudian dijelaskan summa khaffa dzalika fid daulah al-Abbasiyah, pada masa khilafah Abbasiyah baru itu mereda, wa khaffa. Fa yuqalu inna ba'da umaraihim bisyam khataba. Faqala, sebagian dari penguasa di Syam di masa Abbasiyah itu berkata ihmadullah alladzi rafa'ankum at-ta'un. Jadi ada riwayat yang menjelaskan tentang khutbah-khutbah yang disampaikan gitu ya. Pujilah atau bersyukurlah kepada Allah yang telah mengangkat ta'un dari kita, mundu walina alaikum faqama ba'du man lahu jara faqala Allahu adal min ajmu' alim at-ta'un wa kana fid daulah al-Abbasiyah
fi sanah 34 tahun 34. Itu ta'un terjadi di Birroi. Di masa Abbasiyah itu terjadi juga, tapi qalla, menurun. Tapi bayangkan dari masa khilafah Amawiyah sampai ke Abbasiyah itu panjang sekali ya, lumayan panjang. Saya terima kasih kepada Kiai Mukhlis Hanafi ini. Saya tanya ini apa ini Birroi ini? Ini sebelah tenggara Teheran sekarang. Ya. Terima kasih Kiai Mukhlis. Ada beberapa alim yang membantu saya. Karena saya harus akui bahasa Arab saya tidak pernah belajar di Timur Tengah, jadi seadanya saja bahasa Arabnya ya. Modal nekat gitu. Modal nekat. Karena nggak ada yang mau ngariksa ya sudah saya ngariksa jadi. Kemudian di halaman berikutnya dijelaskan tentang ta'un yang terjadi yang menjadi pandemik di dunia Arab. Sobat Ngariksa bisa melihat di sini data tentang jumlah yang wafat dan seterusnya. Tapi poinnya adalah bahwa betapa memang sejak dulu itu sudah ini mematikan, jangan dianggap enteng. Ta'un ini ya COVID-19 ini ya ta'un, salah satu jenis penyakit yang memang menular dan mematikan dan massal gitu. Itu dari definisi ta'un itu ya COVID-19 itu ta'un. Bagian dari wabah gitu ya dalam pengertian bahasa Arab. Summam tadda ila wasit wal ahwaz wal basrah, ini daerah-daerah yang kena pada saat itu. Summa ila Baghdad hatta kana yamut biha fi kulli yawm adad kasir. Satu hari itu yang meninggal itu banyak sekali, adad kasir. Fayuqalu innahu mata biha fi ayyam yasirah sab'una alfan. Dalam beberapa 1-2 hari saja yang meninggal itu 70.000. 70.000. Ya, memang syiddati qatlih tadi itu. Summa fi sanah 39 wa rabi'in, kemudian pada tahun 439 Hijriah juga di Mosul wal Jazair wa Baghdad dan seterusnya. Wasala bil Mosul 400 nafsu dafi wahidah wa balaghat al-matasa, yang meninggalnya ada 300.000 insan. Berapa nih? 300.000 ya. Summa waqa'a ta'un fi sanah, di tahun berikutnya juga bil Hijaz, di Yaman, di Hijaz. Jadi negara-negara Arab memang juga pada bukan sekali dua kali mengalami, termasuk Mekah tentu saja gitu ya. Nanti ada riwayat tentu kalau Madinah bagaimana, tapi itu ada diskusi tersendiri. Kemudian sumakana ta'un fi sanah tahun 455 di Misra, di Mesir. Fama tabiha fi asyra ashhur, yang meninggal dalam 10 bulan, fi kulli yaumin, setiap harinya itu alfun nufus, 1000 orang meninggal. Jadi sekali lagi saya kira apa yang kita bahas ini sebagai pelajaran betul bahwa pandemik wabah itu bukan satu hal yang bisa dianggap enteng oleh kita. Sejak masa lalu para ulama selevel Ibnu Hajar al-Asqalani sudah mengingatkan tentang bahayanya ta'un atau penyakit menular ini. Oleh karenanya kita betul-betul harus mengikuti apa yang disarankan oleh para ahli medis dan oleh pemerintah. Ini saya lewat, intinya ini ta'un menjadi pandemi di dunia Arab, termasuk di Damaskus ya, nanti ada kaitannya juga. Kemudian ini durasinya, pada masa lalu pernah terjadinya itu dari bulan apa ke bulan apa, sepintas mungkin bisa kita lihat. Wa kana ibtida'u bid-diyaril al-misriyah fil janib al-asfal min al-ard, thumma dakhala Misra wa bada bi tarfil Qahirah min nati sahil. Summa kana dukhuluhu al-Qahirah fi awakhir syahri Rabiul Awal, di akhir bulan Rabiul Awal. Wastadda itu meningkatnya itu kemudian pada pertengahan Jumadil Ula sampai Jumadil Akhir, kemudian berkurang di awal pertengahan Jumadil Akhir sampai akhir Rajab. Pada masa lalu. Sekarang bulan apa? Masih Rajab. Ya. Sudah Sya'ban. Sudah Sya'ban. Sampai akhir Rajab.
berkurang. Falamma dakhala Sya'ban, ketika masuk bulan Sya'ban, kana qalilan jiddan. Berkurang sekali. Mudah-mudahan ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan semuanya agama apapun di sini ukhuwahnya sudah bukan lagi ukhuwah diniyah, bukan hanya ukhuwah islamiyah, tapi yang kita kedepankan sekarang adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Kita saudara sesama manusia. Mari kita berdoa semuanya, mudah-mudahan seperti yang dijelaskan oleh Al-Asqalani juga, bahwa dulu durasinya pada bulan Sya'ban itu segera reda, qalilan jiddan, mudah-mudahan. Apalagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban gitu ya, wa balighna Ramadan. Kan begitu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa menyicipi bulan suci Ramadan. Barik lana, barik itu barokah, itu artinya an-namwu wa ziyadah, bertambah. Kita sudah sehat, kita berdoa mudah-mudahan kita tambah sehat. Caranya bagaimana? Ya antara lain dengan berusaha untuk menghindari, membantu pemerintah, membantu tenaga medis yang sudah memberitahu tentang caranya. Yang salah satunya adalah jaga jarak, gitu ya. Ila anir tafa'al jumlah ba'da dzalik hatta sara la yadkhul diwan al-mauta siwal uhada. Nah, tinggal berikutnya itu tinggal satu saja yang wafat, kama jarat al-adat fi ghairi zamanit ta'un, ya. Bagaimana berkerumun beribadah pada saat wabah? Dulu juga sudah dibahas oleh Al-Asqalani. Saya membaca beberapa posting berita di medsos. Saya senang sekali bahwa ini kitab ini banyak dibaca oleh para warganet ya. Mudah-mudahan bisa lebih dipelajari lagi karena banyak hal yang bisa kita pelajari. Al-Asqalani menjelaskan, qala amma Dimashq fa innani kuntu biha. Ini adalah kesaksian testimoni dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ketika kejadian pada abad ke-14, pertengahan abad ke-14 di Damaskus, terjadinya ta'un itu, aku ada di sana, kata Al-Asqalani. Fasyahadtu halal ha'il wa haitatal ma'i wa ra'aitu biha mautal ahibbah bil habbah. Aku menyaksikan bagaimana meninggalnya orang-orang yang dicintai, termasuk putrinya kan. Jadi ini satu karya yang bagi saya, kalau satu karya itu ditulis dengan pengalaman empirik yang dia alami, ada nilai spiritual, ada nilai empati yang luar biasa tinggi. Mungkin agak emosional dalam beberapa hal, ya. Tsumma nafasa ad-dam wal qubbah. Darah di mana-mana bergelimpangan. Fa anakha bihar rihal wa habat shimalu dzat yamin. Jadi ini dijelaskan bahwa wa fi syahri Rabiul Awal ijtama'an nasu, berkumpullah orang-orang ala qiraatil Bukhari, membaca hadis-hadis Bukhari. Wa qara'u surah Nuh, dibacalah surat Nuh. Jadi ketika ada pandemik, orang-orang berkumpul untuk berdoa membaca surat Nuh bi mihrab bis sahabah salasa alaf 3000 wa salasami'ah wa salasan, beberapa kali, beratus-ratus kali, wasittina marrah. Ittiba'an liru'ya ra'aha rajulun. Mengapa orang-orang ini kumpul? Rupanya ittiba'an, kata Al-Asqalani, mengikuti himbauan seseorang yang dia mimpi. Di dalam mimpinya lalu menghimbau, ini untuk menghindari wabah kalian harus kumpul, kalian harus berdoa. Ada yang menghimbau begitu. Rajulun, isim nakirah, tidak tahu siapa ya. Apa yang terjadi? Wada'au, mereka kemudian berdoa biraf'it ta'un, untuk menghilangkan ta'un, tapi dengan cara berkerumun. Ijtama'an nas fazdada, ta'un itu malah bertambah banyak penyebarannya, karena dengan berkerumun itu ahli medis sudah menjelaskan disitulah caranya virus itu menyebar. Ya, ini menurut Al-Asqalani. Kemudian bagaimana? Saya mah berkerumunnya juga untuk ibadah. Sholat Jumat, kemudian sholat raweh,
kemudian sholat berjamaah zuhur. Ini gimana sih kok masjid dikosongkan? Gara-gara himbauan untuk tidak sholat Jumat berjamaah misalnya. Nah, kita lihat. Tsumma nudiya, ini di Damaskus masih. Tsumma nudiya fil baladi, kemudian diserulah di Damaskus itu, di negeri itu, bisaumi salasati ayamin, untuk berpuasa. Jadi umat disuruh, kalian puasa ya 3 hari, fafa'alu. Rakyat ikut. Karena memang ada seruan untuk itu. Oke. Ikhtiar namanya kan memang ya. Summa waqafu bil jami, masalahnya mereka kemudian diam, kumpul secara berkerumun. Kama yaf'aluna fi syahri Ramadan. Mereka melakukannya sama seperti ketika di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kan ada kumpulan-kumpulan, kerumunan. Itu mengapa sekarang ini pemerintah sudah awal itu menghimbau tidak mudik. Kemudian menjelang Ramadan juga ini harus hati-hati, ada buka puasa bersama, ada taraweh. Bukan tarawehnya yang tidak dianjurkan pada saat sekarang, tapi berkerumunnya. Nah, kalau memang taraweh mengakibatkan kerumunan, mari kita sadari bahwa ini adalah cara yang tidak dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus. Kira-kira begitu. Tsumma kharaju, kemudian mereka saat itu keluar yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, untuk melaksanakan salat Jumat, sabi asyar asyhar, pada tanggal 17 bulan itu, ila Masjidil Qadam, menuju Masjid Al-Qadam. Fatadarru, mereka semuanya bertadarru, mereka semuanya bersimpuh ilallahi ta'ala, berdoa kepada Allah ta'ala, fi raf'i ta'un, berdoa untuk ya Allah hilangkanlah taun ini. Tapi mereka caranya dengan berkerumun, berkumpul. Wa kharajan nasu min kulli fajjin amiq. Akibatnya manusia datang berkumpul ke Masjid Al-Qadam itu min kulli fajjin amiq, dari berbagai pelosok, dari berbagai penjuru. Karena di masjid itu dikumpulkan umat untuk berdoa gitu. Hatta ahli dhimmah wal atfal. Sampai-sampai non muslim juga diajak. Non muslim juga ikut ke masjid ya, ikut berdoa. Wal atfal, anak-anak juga, walaupun belum wajib Jumatan. Wan tasharu fit turuqat, mereka kemudian bertebaran di jalan-jalan, di jalanan karena masjidnya tidak muat. Wa aksaru at-tadarru wal buka, mereka memperbanyak berdoa, bahkan menangis, meminta kepada Allah supaya taun dihilangkan. Apa yang terjadi? Walam yazdad, dan tidaklah bertambah al-amru illa syiddah. Justru taunnya itu malah bertambah masif penyebarannya. Walal mautu illa kasrah, kematian bukannya berkurang, justru malah kasrah. Ini testimoni empirik dari ulama yang sangat kita hormati, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini saya terjemahkan secara khusus, bagian yang tadi itu. Saya terjemahkan, saat terjadi wabah pandemik di Damaskus pada tahun 1362 Masehi, lalu di negeri itu ada seruan agar berpuasa 3 hari, umat pun melakukannya. Mereka berkumpul berkerumun sebagaimana mereka lakukan di bulan Ramadan. Mereka keluar menuju Masjid Al-Qadam untuk sholat Jumat tanggal 17 bulan itu. Umat bersimpuh berdoa kepada Allah agar wabah tahun dihilangkan. Massa pun berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru, termasuk non-muslim dan anak-anak. Mereka berkerumun di jalanan, menengadah dan menangis. Alih-alih berkurang, wabah semakin menyebar, kematian pun semakin mendera. Sobat Ngariksa, di dalam kitab-kitab tentang taun, itu juga dijelaskan karena memang kematian itu tak terelakkan, bahkan sangat massal, maka kitab-kitab taun termasuk Badlul Ma'un ini menjelaskan tentang status dari orang yang meninggal bit taun karena wabah. Dzikrul akhbar al-waridah fi anna syahadah la tahtas bil qatli fil ma'rakah, menjelaskan tentang bahwa mati syahid itu tidak hanya yang meninggal karena peperangan, gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, asy-syuhada'u,
orang yang mati syahid itu khamsah, ada 5. Al-mat'un, yang pertama itu disebut al-mat'un, yang kena ta'un. Wal mabdun, ya. Wal mabdun itu orang yang sakit perut. Akibat sakit perut yang sangat tak tertahankan sampai ia meninggal. Wal gharq, tenggelam. Wa sahibul hadam. Sahibul hadam itu jasadnya fisik itu rusak, remuk gitu. Mungkin ketabrak, pencet apa gitu ya, remuk gitu ya. Wasyahid fi sabilillah. Itu ada 5 kata Rasul ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Di sini ada riwayat lain, al-mabtun syahid wal mat'un syahid. Orang yang sakit perut itu mati syahid, wal mat'un orang yang meninggal karena wabah juga itu mati syahid. Masih tentang syahid, di sini Imam Muslim menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahid fikum. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna asy-syahid fikum. Menurut kalian orang yang mati syahid itu ada berapa banyak? Nah, sahabat ditanya. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, alladzi yuqtalu fi sabilillah fahuwa asy-syahid. Menurut kami yang mati syahid itu yang meninggal di dalam peperangan fi sabilillah. Qala, lalu Rasul menimpali, inna syuhada'a ummati, sesungguhnya para syuhada umatku idan, kalau memang hanya yang mati dalam peperangan, laqalilun, dikit dong kalau hanya yang mati dalam peperangan. Qalu, sahabat bertanya, faman hum ya Rasulullah, kalau begitu siapa lagi ya Rasulullah? Qala, kata Rasul, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Betul apa yang sahabat-sahabat ceritakan, jawab bahwa memang yang wafat di fil ma'rakah, dalam peperangan fisabil itu syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Siapa yang meninggal bit ta'un, bahkan di sini fit ta'un, bukan bi lagi. Jadi orang yang sebetulnya tidak positif, katakanlah kalau sekarang itu orang yang tidak positif COVID-19, tapi dia mungkin baru PDP atau ODP mungkin gitu ya, baru terduga. Kadang-kadang hasilnya itu baru ketahuan setelah ia dimakamkan gitu ya. Tapi dia meninggal fit ta'un, dalam keadaan ta'un, dalam keadaan memerangi ta'un, apalagi dalam dia membantu misalnya gitu ya, fahuwa syahid. Ia juga syahid kata Rasul. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal di dalam perut, ia juga syahid. Wal ghariq syahid. Yang tenggelam juga syahid. Kita tentu sama-sama berdoa, mudah-mudahan para korban COVID-19 sekarang ini mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau memang jenazah korban taun itu syahid, apakah jenazahnya itu perlu dimandikan, dikafani dan disolatkan? Itu pertanyaannya. Nah, ini yang sekarang itu sedang banyak dibicarakan karena banyaknya korban wabah COVID-19, maka pengurusan jenazah menjadi isu tersendiri. Karena kalau diurus dengan normal akan menyebarkan virusnya, gitu ya. Kalau sehingga sekarang itu cara pengurusan jenazah juga ada protokolnya tersendiri. Nah pertanyaannya, loh kalau memang syahid harusnya apa tidak perlu disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikafani juga? Kita lihat dzikrud dalil ala anna syahidat ta'un multahiq bi syahidil ma'arakah. Bi khilafi man dzukira minas syuhada, berbeda dengan yang diceritakan para syuhada, para orang yang mati syahid. Fa innahum wa in syaraku man mata bit ta'un fi adami musyarakati syahidil ma'arakah fi kasirin minal mazaya
Meskipun mereka-mereka yang mati syahid itu wa insyaraku man mata bitta'un disamakan dengan yang meninggal akibat ta'un fi adami ini sebentar mungkin saya loncat dulu ke khobarnya ya. Khobarnya itu ada di belakang sebetulnya di sini nih supaya bisa dipahami karena ini jumlah mu'taridah ya. Jumlah mu'taridah itu kalimat dalam bahasa Arab yang menjelaskan satu anak kalimat. Jadi sebetulnya begini nih. Fa innahum wa in syaraku man mata bitta'un lakinnahum yusharikuna syahidal ma'arakah fi thawabis syahadah. Nah, sebetulnya begitu. Jadi sebetulnya di sini dijelaskan meskipun disamakan yang tadi akan ada 5 ya yang mati syahid itu meskipun disamakan dengan yang mati syahid di dalam peperangan, tetapi dalam hal keahkami dunia, dalam ahkamu dunia, hukum-hukum duniawinya, min takfinihim bidimaihim, dalam hal mengkafaninya, dalam hal tidak memandikannya, dalam hal menyolatkannya, wa min kaunihim la tabla ajsadum fil kubur, dan dalam hal jasadnya tidak hancur di dalam kubur, wa annahum ahya inda rabbihim yurzahun, dan dalam hal mereka itu tetap hidup hidup gitu ya pada hakikatnya, lakinnahum yusharikuna syahidal ma'arakah fi thawabis syahadah, meskipun mereka dibedakan dengan yang mati syahid dalam hal yang tadi, itu tetap mereka itu mendapatkan pahala syuhada sama dengan pahala orang yang mati syahid dalam peperangan. Maksudnya adalah tetap sebetulnya di pulasara gitu ya, tetap di kafani, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, tetapi tentu dengan protokol kesehatan. Kira-kira singkatnya begitu gitu ya. Jadi meskipun sama dengan syahid, tapi dalam hal ahkamud dunyanya itu dibedakan. Yang sakit perut berarti, yang meninggal karena apalagi tadi tenggelam, kemudian kecelakaan gitu ya yang sangat parah merusak, itu tetap diurus. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh kita sebetulnya ketika kita itu berada di dalam situasi pandemik seperti sekarang. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan wa minal adillati, dan di antara dalil-dalil atau argumen adalah ala masyru'iyatid dawa, yang terkait dengan penyembuhan atau upaya pencegahan penyakit menular itu adalah at-taharruzu fi ayyamil wabai, itu kita harus menjaga pada situasi wabak ta'un seperti COVID-19 sekarang itu, harus menjaga an umurin dari hal-hal ausobiha hadzaq ausobiha al-atibba. Kita harus patuhi apa-apa yang disampaikan oleh ahli medis, al-atibba, hadzaq. Jadi memang sejak abad ke-14, abad ke-15 itu sudah diingatkan oleh Al-Asqalani bahwa sederhana saja, ikuti saja apa yang dikatakan oleh para ahli medis. Jangan dihadap-hadapkan dengan narasi agama. Jangan dihadap-hadapkan dengan bahwa kamu kan ahli medis, ini ada ahli agama. Tidak perlu dihadapkan begitu. Kenapa? Ahli agama, ahli medis, ilmu kedokterannya itu juga ciptaan Allah. Semuanya itu ilmu dari Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Hanya melalui para dokter, yang ini melalui para tenaga medis, begitu ya. Oleh karenanya ikuti saja. Jangan melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh para ahli medis. Seperti apa? Mislu ikhrajir rutubat al-fadliyah. Nah, ini contoh dalam konteks ta'un abad ke-14 ya. Salah satunya itu adalah keluarkan makanan-makanan basah yang sisa. Makanan-makanan sisa yang bisa menimbulkan bakteri itu dibuang. Jadi jangan, karena wabak ta'un pada saat itu sebetulnya, apalagi dalam konteks yang abad ke-6 gitu ya, itu yang pes itu dari kutunya itu nempel di tikus, kemudian tikusnya itu mati kan, ketika tikus mati kutunya itu tetap ada, maka kemudian dia berpindah kepada manusia, terus ke makanan yang kotor dan seterusnya, sehingga ta'unnya itu menular kepada manusia. Nah, kata Al-Asqalani misalnya
Berarti kan kalau misalnya artinya pada abad ke-14 itu yang disampaikan oleh para ahli medis ya, pada abad ke-14-15. Kemudian wataklilul ghidha, jangan mengurangi asupan makanan juga. Nah, berarti kan nutrisi ya, buah-buahan itu harus banyak. Watarku riyadhah, nah ini juga penting, jangan meninggalkan olahraga. Jadi badminton itu sebetulnya itu karena hobi saya. Jangan ditinggalkan. Wal muqs fil hammam, diem lama-lama di WC. Jangan ya. Itu karena melihat Twitter, karena ke WC dibawa beritanya, baca Detikcom, baca Kaskus gitu di WC. Berlama-lama itu jangan, karena bakteri. Wa mulazamatus sukun dan seterusnya. Wa alla yaksura min istinsyaqil hawa, jangan menghirup udara yang polutif. Ini contoh yang disampaikan. Tapi intinya apa? At-taharruz fi ayyamil waba an umurin awsobiyah haddak al-atibba. Kalau sekarang itu para ahli medis menyarankan physical distancing, jaga jarak aman, kemudian jangan salaman, kemudian apalagi jangan cipika-cipiki, kan dulu tidak ada di abad ke-15 kan, tidak disebutkan. Tapi intinya itu yang sekarang itu disarankan untuk dijauhi oleh para ahli medis. Kemudian kok sekarang ada hashtag di rumah aja? Nah, dulu juga ada. Sudah ada pada abad ke-14-15. Akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari An-Nasa'i dari hadis Dawud bin Abi Al-Furrad, menjelaskan tentang fayam kutsu fi baladihi, diem. Fi balad itu bisa jadi kampung, bisa jadi rumah, bisa jadi desa, bisa jadi negara juga itu ya. Misalnya di sini ada satu riwayat, ma min abdin, ketika menjelaskan tentang al-qadar ya, takdir. Ma min abdin, tidaklah seseorang yakunu fi baladihi, yang di dalamnya sedang terjadi pandemik wabah, ta'un, yakunu fihi, dia ada di situ, wa yamkusu fihi, dan dia diam di dalamnya, fala yakhruju minal baladi, dia tidak keluar darinya, sobiron, sambil bersabar, muhtasiban, sambil ikhlas. Nah ini kalimat yang ada di dalam hadis itu. Berikutnya itu wal baqi kal awal, maksudnya sisa hadisnya itu menjelaskan bahwa mungkin ada di dalam hadis yang Siti Aisyah ini, ma min abdin yakunu fi baldatin yakunu fi fayamkus fala yakhruj al balad sabir illa kana, ini orang yang diam mengikuti anjuran untuk tinggal di rumah karantina dengan penuh kesadaran, kesabaran, ikhlas, illa kana lahu mislu ajri syahidin, ia bahkan mendapatkan pahala syahid. Jadi yuk di rumah aja sekarang ini, apalagi bagi mereka yang sudah bepergian dari luar, dari tempat-tempat, dari area yang memang itu terkontaminasi, karantina di rumah. Demi apa? Bukan demi kepentingan diri sendiri, tapi demi kepentingan sesama. Jadi bahkan di sini dijelaskan oleh Imam Bukhari sebagai mendapatkan pahala syahid. Masih tentang di rumah aja ketika ada ta'un, famuqtadu hadzal hadis bimantuqi wa mafhumi. Maksud dari hadis ini adalah anna ajros syahid, pahala syahid itu innama yuktabu liman lam yakhruj minal baladi alladhi yaqau bihi ta'un. Bagi mereka itu juga kalau sobiron wahtisaban itu mendapatkan pahala yang baik, kebaikan. Jadi intinya sebetulnya kalau kita baca substansinya itu dari hadis ini adalah menjaga jarak, kemudian tinggal di rumah, itu satu kebaikan. Kenapa? Karena menyelamatkan sesama, tidak menularkan. Itu artinya apa? Artinya esensi dari agama itu memang sangat mementingkan kemanusiaan, sangat tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin kalau egois, ya saya tidak tertular, saya mau beribadah, saya mau keluar, terserah aja kamu mau tertular atau tidak misalnya, itu egois namanya. Nah, tetapi saya kira Islam juga tidak mengajarkan demikian. Wa yakuna 'arifan annahu in waqa'a lahu fa huwa bi taqdirillah wa in sarafa anhu fa huwa bi taqdirillah. Jadi kalau misalnya ada narasi bahwa ini sudah takdir Allah, kalau kematian itu sudah takdir Allah deh,
fa innal mautal ladzi tafirruna fihi fa innahu mulaqikum. Memang betul. Kematian itu kamu lari kemanapun, pasti kematian itu akan menjemput kamu. Betul. Itu bitakdirillah, tapi wa in sarafa anhu fa huwa bitakdirillah. Ada di situ takdir Allah, kemudian ngeyel juga mungkin dianggap takdir keluar takdir Allah gitu ya. Nanti ada dalam riwayat Sayyidina Umar kan yang menceritakan demikian. Jadi yang diisyaratkan di dalam hadis ini adalah bagaimana kita menyikapi untuk mementingkan orang lain ketimbang hanya diri sendiri. Ini kisah Sayyidina Umar yang kita sama-sama sudah tahu. Dzikru qissati Umar radhiyallahu anhu fi ruju'ihi min tariqis Syam, ketika ia kembali dari Syam karena ada ta'un. Kita lihat anna ta'un, bahwa ta'un waqa'a bis Syam, terjadi di Syam pada saat itu fil Muharram wa Safar, pada bulan Muharram dan Safar. Wa mata fihin nas, banyak orang yang meninggal. Sumartafa'a fakatabu ila Umar, kemudian dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Fakhraja hatta kana qariban minasyam, dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Balagha annahu asyad ma kana, ini sudah sudah sangat membahayakan. Faqala as-sahabah qala Rasulullah, sebagian sahabat kemudian mengutip Rasul, idza kana bi ardin, kata Rasul terkait dengan wabah, kalau sudah ada wabah ketika kita mau menuju ke satu tempat, mau mudik mungkin kalau sekarang konteksnya, tapi dikhawatirkan dengan mudik itu menyebabkan persebaran atau penyebaran wabah yang lebih mematikan, lebih membahayakan, maka idza kana bi ardin fala tadkhuluha, kalau wabah sudah ada di satu tempat kamu jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau sudah ada wabah dan kamu ada di situ, fala alaikum, juga kamu tidak boleh masuk ke situ. Kira-kira demikian. Ini masih tentang kisah Sayyidina Umar, saya akan lewat. Kemudian yang terakhir, apa sih terapi spiritual menghadapi wabah? Ya, nanti mungkin teman-teman yang ada di sini silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan, saya akan sisakan 1/4 jam barangkali ya. Terapi spiritual menghadapi wabah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah wa mimma yanbaghi likulli ahadin al-mubadarah ilaihi. Di antara hal yang disarankan kepada setiap orang itu adalah untuk bersegera melakukannya, raddul mazalim. Ini dari perspektif spiritual, perspektif keagamaan. Raddul mazalim, jauhi perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan zalim. Wa takhlus minat tabaat, wa taubah minal aud ila syai'in min maksiatillah. Kita bertaubat, kita minta ampun sebagai umat yang beragama. Tentu mari kita introspeksi. Banyak cara Tuhan memberikan cobaan kepada kita. Salah satunya kan walanabluwannakum minal khauf wal ju', kan. Allah katakan bahwa kami menguji kalian dengan rasa takut, dengan lapar, wa naqsim minal amwal, samarat, dan seterusnya. Saya kira ini tujuannya adalah untuk menguji supaya bisa tidak kita menghadapinya dengan cara yang baik yang diajarkan oleh agama. Kemudian wan nadam ala ma madha min dalik, mari kita introspeksi, kita perbaiki. Kalau memang kita sudah melakukan kesalahan, kita introspeksi untuk tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Kira-kira demikian ya. Wa hadza matlubun fi kulli waqt wa yata'akkad 'inda kulli amrin umuman wa liman waqa'a bi khususan, khususnya ketika terjadinya wabah ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Nasai. Doa dari Rasulullah SAW itu seperti ini bunyinya. Silahkan mungkin bisa menjadi tambahan khasanah doa buat kita. Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wa a'udzubika an amuta ladhiqa. Ini doa untuk memohon kepada Allah, kita berlindung dari segala keburukan yang mungkin menimpa kita, termasuk
apa yang sekarang kita alami ini, wabah corona. Ada sebagian yang bertanya kepada saya, apakah juga ada ceritanya doa kunut itu ketika taun itu bagaimana? Memang dibahas juga di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Wal jawab, jawabannya katanya, inna du'a bi raf'ihi 'anil muslimin alladzina waqa'a dzalika bi baladi masyru' ijtima'an wa infiradan fil qunut. Memohon doa, berdoa untuk memohon agar dihilangkan wabah atau taun ini dalam kunut itu dimungkinkan gitu ya. Tentu para ulama kan memang beberapa memberikan pandangan yang berbeda-beda, khassatan inda Syafi'iyah bina'an ala annahu min jumlatin nawazil, di bagian dari kunut nazilah. Jadi kira-kira demikian. Yusra al-kunut bi raf'it ta'un. Kan ada doanya Allahumma dfa'annal bala wal waba waz zalazila wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan, ya. Mari ya Allah, mudah-mudahan jauhkanlah dari bala, dari wabah, dari zalazil. Az-zalazil itu gempa, ya, musibah juga kan. Ma zahara minha wa ma batan, fitnah yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, yang ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Al-Asqalani di akhir kitabnya tentang tips spiritual menghadapi taun. Yang pertama, su'alullah al-afiyah wal isti'adah, meminta kepada Allah perlindungan dan meminta kesehatan. Yang kedua, as-sabru ala qada'illah, kita bersabar. Sabar bukan berarti diam, kita sudah tahu semuanya. Berusaha adalah juga bagian dari doa. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka. 3, ya. Kemudian yang terakhir, ini bagian terakhir dari kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 400 sekian halaman, tamat ya, 1 jam 20 menit, dikebut tentu saja. Mohon maaf, ini ada. Jadi akhiru kitab Badlul Ma'un ini, salam dari al-muallif. Qala al-muallif biridwani wa askanahu ala janabi kana al-firagh minhu fi Jumadal akhirah. Selesai kitab ini ditulis pada Jumadil akhir pada 833 Hijriah, pada abad ke-15, awal abad ke-15. Tsumma uhiqa fi yasiran walhamdulillahi wahda wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya, sobat ngariksa, saya ingin mengakhiri pembacaan kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai di sini. Ini tentu saja satu kitab yang panjang, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Sebelum saya tutup, saya persilahkan 1-2 pertanyaan barangkali dari warganet ada, bisa dibacakan. Pak Oman, ini ada pertanyaan dari warganet yang menyimak dari tadi. Ada beberapa. Yang pertama datang dari Muhammad Soheh. Dia bertanya, Prof, ada nggak informasi terkait pemberlakuan lockdown saat itu? Tadi antum sebutkan tentang physical distancing. Itu yang ditanyakan oleh Muhammad Soheh. Ya, pertanyaannya, adakah dalam literatur Arab lockdown? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam literatur Arab yang muncul itu istilah yang bisa mencakup semua istilah yang sekarang muncul, baik itu lockdown, baik itu karantina, intinya kan itu membatasi. Nah, istilah dalam Arab itu, dalam literatur Arab adalah al-hajar, al-sihhi. Hajar, al-hajar, al-hijar. Al-hajar itu artinya membatasi, as-sihhi, yang sifatnya itu atau tujuannya itu untuk kesehatan. Lockdown itu tujuannya kan untuk membatasi satu wilayah.
satu negara yang tujuannya supaya lebih mempercepat terciptanya suasana yang sehat. Jadi itu istilahnya al-hajar as-sihi, karantina. Memang tidak secara detail seperti sekarang ada karantina rumah, karantina wilayah, tidak. Tetapi al-hajar as-sihi itu adalah istilah yang ada. Ada lagi pertanyaan dari Fatimatul Zahra. Bagaimana tahun ini bisa diklasifikasikan sebagai ujian, azab, ataukah musibah? Ya, di dalam literatur yang ada, memang satu peristiwa, satu bencana, satu musibah selalu itu dilihat dari perspektif yang berbeda-beda ya. Ada yang melihat bahwa setiap musibah termasuk tahun ini bagian dari musibah, bagian dari sesuatu yang buruk yang ditimpakan kepada satu umat, itu ada juga memang demikian. Tetapi dalam karangan Ibnu Hajar al-Asqalani ini, saya lupa di bagian mana ya, mungkin di sini, ya di sini. Jadi sebetulnya Ibnu Hajar al-Asqalani melihat bahwa segala sesuatu itu bagi seorang muslim itu adalah satu kebaikan, gitu ya. Di sini kan bersabar gitu. Ajaban li amrimu inna amrohu lahu kulluhu khair. Bagi seorang muslim itu segala sesuatu itu harusnya menjadi baik karena Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang buruk secara hakikinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra syakara. Kalau seorang muslim itu mendapatkan kesenangan, ya bersyukur. Wa kana khairan lahu, itu kan kebaikan. Wa in asobathu dharra, kalau ia mengalami, kita mengalami dharra, sesuatu yang madarat, mematikan sampai mematikan, sobaro, ya kan jadi bisa lebih bersabar. Berarti itu juga kebaikan. Wa kana khairan lahu, itu juga kebaikan. Ini mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kebaikan dan kemuliaan umatnya. Barangkali wabah, taun atau bencana itu bisa dilihat sebagai cara Tuhan untuk memperlihatkan kebaikan yang ada pada kita. Saya ingin melihatnya seperti itu. Satu lagi Pak, ada yang nanya dari Mas Meldi Henry. Saya mau tanya Prof, dalam beberapa manuskrip tertulis nama kitabnya Badul Ma'un fi Faslit Ta'un dengan menggunakan short. Oh ya. Fi Fasli ya? Iya, bagaimana tanggapan? Sangat mungkin. Ya. Badlul Ma'un fi Faslit Ta'un. Menarik juga. Ini bagi saya sebagai filolog, kalau melihat yang begini semuanya mungkin. Ya. Bisa jadi titiknya itu karena bolong atau karena tinta yang tercecer sehingga sebetulnya bukan fadl tapi fasl. Ini menarik. Nanti akan coba saya lihat secara lebih detail ya. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Karena dalam konteks filologi itu kehilangan nibroh, kehilangan titik, nuktoh itu sangat mempengaruhi sekali maknanya. Kalau kita ingat tentang tahun wafatnya Hamzah Fansuri, itu para sarjana itu berdebat. Nah, terakhir itu sarjana Prancis Pak Gio dan Kalus itu menulis artikel tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Hamzah Fansuri itu sudah wafat pada tahun 1527. Argumennya apa? Argumennya itu batu nisan yang ditemukan di Mekah yang bertuliskan Hamzah Al-Fansuri. Tetapi sarjana lain bilang bukan Al-Fansuri, ini Al-Mansuri. Ini kan beda bulat, yang satu menganggap itu fa, tapi yang lain menganggap itu bukan titik untuk fa. Itu luka saja, itu mim sebetulnya. Sehingga bukan Hamzah Al-Fansuri yang ada di Melayu, tapi Hamzah Al-Mansuri. Itu kan beda sekali jadinya ya. Jadi terima kasih, nanti akan kita lihat. Satu lagi, dari tadi satu lagi ya. Oke. Oke. Ya. Ada dari akun nama Musa Minang.
tadi pas di poin wabah taun pada masa Daulah Umayyah ada yang menarik, namun kurang dijelaskan secara mendetail. Di mana tadi ada kata-kata orang-orang pergi ke Sahara atau ke padang luas dan bermukim di sana. Kemudian wabah pun berkurang, lalu habis di masa Abbasiyah. Ini pergi ke Sahara dan bermukim di sana, bukankah dalam rangka physical distancing? Ya, saya kira dalam hadis Nabi pun itu memang kan sangat ditekankan mengenai memisahkan antara yang sehat dan yang sakit. Jadi saya kira bisa saja bahkan dalam riwayat yang lain itu kan diminta para sahabat itu untuk menyebar pergi ke wilayah yang berbeda-beda supaya tidak ada interaksi, supaya tidak ada kontak secara langsung. Karena wabah ini apapun yang al-wabaknya ya, yang umum, mau taun, mau COVID-19, yang namanya penyakit menular itu selalu menularnya itu person to person, melalui kontak apalagi, sehingga yang harus dilakukan memang itu physical distancing, yang sebelumnya istilahnya social distancing. Tapi karena secara sosial kita tetap harus berkomunikasi kan, apalagi dengan teknologi sekarang, maka menjadi physical distancing. Saya kira itu sangat mungkin ya dikontekstualisasi ke dalam pengertian yang sekarang. Baik, terima kasih untuk semua warganet yang sudah berpartisipasi. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa, khususnya untuk para korban COVID-19, baik di negara kita maupun di negara lain secara keseluruhan. Pertama mari kita berdoa mudah-mudahan semua korban ini mendapatkan tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan para tenaga medis yang sekarang terus berjuang paling terdepan, kita doakan juga supaya terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, karena kita tahu bahwa sudah ada sekian dokter yang meninggal. Seingat saya kemarin ada 6 dokter yang meninggal, juga ada tenaga medis lainnya. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan pahala yang betul-betul setimpal dengan kebaikan yang telah mereka abdikan. Untuk itu mari kita membacakan surat Al-Fatihah dengan niat kita masing-masing seperti yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ada hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, silahkan dilanjutkan doanya, jangan berhenti. Doa untuk kebaikan kita semuanya. Sebagai penutup, saya punya catatan. Sebagai umat beragama, kita percaya bahwa Tuhan Maha Pencipta segala. Sebagai umat beragama, kita percaya bahwa Tuhan Maha Mencipta segala. Tak terkecuali taun, wabah, dan juga virus corona. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, mari kita bersama berdoa agar bangsa ini selamat dari bencana. Kita yakin bahwa baginya tak ada yang tidak mungkin. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kuasa-Nya. Terima kasih, sampai berjumpa di Ngariksa edisi berikutnya. Terima kasih buat Sobat Ngariksa yang sudah subscribe dan share, like channel Ngariksa di YouTube. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah kita menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di Ngariksa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.